Satu yang membackup dakwah beliau di luar rumah, dan yang satunya menenangkan dan membackup beliau di dalam rumah. Bisa saya katakan bahwasanya Khadijah itu adalah pelipur laranya Rasulullah SAW di dalam rumah, penghibur kesedihan beliau di dalam rumah. Dan pamannya beliau yang mati di atas kekufuran dan kesyirikan, pelipur lara dan yang membantu dakwahnya atau yang menolong, membackup dakwahnya Rasulullah SAW di luar rumah. Dan dua orang ini meninggal dunia di tahun 10 kenabian. Maksudnya setelah beliau menjadi nabi 10 tahun dan berdakwah 10 tahun di Mekah, beliau meninggal dunia. Dua orang ini meninggal dunia dalam 1 tahun. Jadi tahun ke-10 kenabian, dua orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW meninggal dunia. Semenjak Abu Thalib meninggal dunia, mau mati, Abu Thalib mati, sudah nggak ada lagi yang membackup. Dan orang kafir Quraisy sudah tahu kalau Muhammad tidak ada lagi yang melindungi. Makanya orang-orang Quraisy semakin kejam dan semakin besar permusuhannya kepada Islam dan dakwahnya Rasulullah SAW. Semakin nyata permusuhan yang mereka kibarkan, bahkan mereka berani adu fisik. Sudah berusaha menyakiti Rasulullah SAW secara fisik, yang selama ini mereka tidak berani melakukannya. Jadi Rasulullah SAW diinjek, Rasulullah SAW dicekik, Rasulullah SAW ketika sujud dikasih jeroannya salah jazur, jeroannya onta. Tahu jeroan onta bapak dan ibu? Yaitu ya, jeroan itu ya isi perut semuanya, itu yang apa, usus-usus itu yang onta baru disembelih, jeroannya kan dibuang kok di sini. Dari zaman jahiliyah memang jeroan itu nggak dimakan. Jeroan ini dibuang dan ditaruh di punggungnya Rasulullah SAW. Bayangin itu, jeroannya onta segitu besarnya, segitu banyaknya, ditaruh di punggungnya Rasulullah SAW ketika sujud. Jadi benar-benar sudah fisik, sudah serius, sudah, dan semakin keras kaum muslimin disiksa luar biasa. Maka Rasulullah SAW sudah mulai kehilangan harapan untuk bisa meneruskan dakwahnya di kota Mekah. Bukannya pesimis, tapi sudah mulai harapan beliau mulai menipis terhadap kemajuan dakwah di Mekah. Maka beliau berinisiatif coba-coba dakwah kemana? Ke Taif. Coba-coba dakwah kemana? Ke Taif. Itu yang pertama, sebab pertama. Yang kedua, karena di Taif itu ada suku, perhatikan ini, suku Arab, dua suku Arab yang besar. Yang pertama suku Saqif, yang suku yang kedua Hawazan atau Hawazan, suku Hawazan. Saqif ini yang terkenal Abu Yalila, 3 orang tokohnya. Abu Yalila, Mas'ud, dan Amr As-Saqafi. Ada 3 orang ini yang terkenal. Dan di antara mereka ada yang menikah dengan wanita dari suku Quraisy, dari Mekah. Istrinya itu dari Mekah. Jadi hubungannya kuat Bani Saqif dengan Quraisy. Berharap dari suku Jamuh, Quraisy Al-Jamuhi, dari Quraisy suku sini. Harapannya Rasulullah SAW karena ikatan pernikahan ini, berharap mereka mau menerima dakwahnya Muhammad SAW. Terus suku yang kedua atau kabilah yang kedua yang besar di Taif, di Taif, suku yang kedua yang juga suku yang paling besar di Taif, Hawazan. Hawazan ini dari anak turunnya kabilah Sa'diyah, Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini yang kita kenal, ada seorang wanita namanya Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah siapa jamaah? Di antara Bani Sa'ad ini, Hawazan ini, ada suku, ada lagi suku namanya Sa'diyah atau Sa'ad, Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini pecahnya dari Hawazan ini, ada seorang wanita dari Bani Sa'ad
yang menyusui Rasulullah SAW. Namanya Halimah As-Sa'diyah. Jadi hubungannya Rasulullah SAW dengan Bani Hawazan ini, Masya Allah, hubungan persusuan gitu loh. Masih kerabat dengan Rasulullah SAW. Jadi amat sangat Rasulullah SAW berharap semoga apa? Bani Hawazin itu menerima, karena Rasulullah SAW ada kerabatan hubungan persusuan. Tayyib. Benar beliau berangkat bersama Zaid bin Harithah, budaknya beliau sallallahu alaihi wasallam yang sudah dibebaskan, berangkat ke Taif, kurang lebih tadi 70 km beliau tempuh dengan jalan kaki. Ini kalau naik ini aja 1,5 jam ini nanti perjalanannya. Jadi begitu jamaah. Beliau amat sangat berharap semoga orang-orang Taif ini, dua suku besar ini mau menerima. Tayyib, beliau berinisiatif berangkat ditemani oleh budaknya yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, dan beliau berjalan kaki. Bayangin dari Mekah ke Taif jalan kaki, dan nanti bapak dan ibu-ibu akan tahu bagaimana jalan menuju ke sana. Wallah, ngeri. Akhirnya Rasulullah SAW sampai ke Taif. Singkat kata, Rasulullah SAW sampai ke Taif dan ketemu dengan 3 tokoh Bani Saqif yang saya sebutkan tadi, Abu Yalila, Mas'ud Al-Thaqafi, dan juga Amr Al-Thaqafi. Dan Rasulullah SAW mengatakan kok dirinya Nabi, bicara dengan lembut beliau, Masya Allah. Akhirnya mereka tiga-tiganya ini mengatakan, kalau kamu itu Nabi, pasti bajumu itu ada tempelan kiswah Ka'bah yang nempel di bajumu, ada tanda-tanda kenabian, yaitu adanya kain kiswah Ka'bah yang nempel di bajumu. Coba mana? Ada enggak? Itu jawaban mereka. Ada yang mengatakan, salah satu dari 3 ini juga ada yang mengatakan, kenapa kalau engkau Nabi, Allah itu milih engkau, enggak milih yang lain? Kamu itu siapa? Gitu loh. Kenapa Allah milih kamu ya Muhammad? Kok enggak memilih tokoh paling hebat, saudagar terkaya di Mekah atau di Taif? Kok milih kamu? Nabi kok seperti kamu? Ada yang katakan lagi, kamu tuh pendusta, aku nggak akan ngomong dan tidak akan bicara selamanya dengan kamu ya Muhammad. Intinya menantang, intinya menentang dan menantang dan bangkang congkak sombong, menolak kebenaran dan meremehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW juga sudah kehabisan cara untuk menyampaikan kebenaran ini, dan beliau yakin kelihatannya orang ini nggak mau apa menerima. Akhirnya beliau minta sesuatu, permintaan terakhir dari beliau. Kalau begitu, kalau engkau sikap kamu tetap seperti ini, nggak mau menerima dakwahku, oke, nggak ada masalah. Tapi aku minta satu saja, tolong jangan engkau sampaikan berita ini kepada orang-orang Quraisy. Kalau aku datang ke Taif, jangan kau sampaikan. Aku minta kau sembunyikan ini, pertemuan kita ini tolong antara kita berempat saja, jangan sampai keluar. Saya tidak mau kedatanganku ke Taif diketahui oleh orang-orang Quraisy. Tidak diperdulikan apa yang diminta oleh Rasulullah SAW. Bahkan 3 orang ini, dia kumpulkan anak-anaknya, dia kumpulkan budak-budaknya, dan dia provokasi, bahkan dimotivasi untuk mengusir Muhammad, untuk melempari batu Muhammad dan menentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar, jadi anak-anak seluruh Taif itu, bahkan perempuan-perempuannya juga, bahkan budak-budak mereka keluar sambil membawa batu dan mengejar Rasulullah SAW sambil dilempari. Bayangin jamaah, seluruh Taif itu jumlahnya berapa itu sudah? Bisa jadi ratusan, lemparin batu sambil mengucapkan kata-kata yang mencemooh, menghina, melecehkan, kata-kata yang menghardik, kata-kata yang congkak. Na'udzubillah min dzalik. Dan Rasulullah SAW lari tunggang langgang sampai nggak sadar beliau, sampai beliau keluar darah, bersimbah darah Sallallahu Alaihi Wasallam dari tubuh beliau karena kena lemparan ini, lemparan batu itu. Sampai akhirnya beliau sampai di sebuah kebunnya Syaibah bin Rabi'ah dan Utbah bin Rabi'ah, kebun kurmanya Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah.
Utbah bin Rabi'ah ini, dua bersaudara dengan Syaibah ini, penduduk Mekah, asli orang Mekah, tapi punya kebun kurma di Taif. Punya kebun kurma di Taif, dan kita nanti akan lewat kebun ini. Bukan kebun kurma, kebun anggur. Akhirnya Rasulullah SAW tiba di kebun apa tadi? Bukan kurma, kebun anggur miliknya Syaibah bin Rabi'ah dan Utbah bin Rabi'ah. Pas Utbah dan Syaibah ini, dua orang ini ada di kebun tersebut. Pas Rasulullah SAW berdarah-darah, panik, takut itu, dua orang Quraisy ini ada di kebun itu. Melihat Muhammad SAW yang sedang berdarah-darah, kelihatan sekali kok dia dalam kondisi panik dan takut. Nggak tega dua orang ini jemaah. Padahal musuhnya. Padahal apa? Musuhnya. Nggak tega. Akhirnya dia panggil budaknya yang namanya Addas. Budaknya namanya Addas. Dan nanti kebun yang akan kita lewat itu terkenal sekarang dengan kebun Addas. Addas ini budak, seorang budak dari Irak dia asalnya. Nah, sukunya saya lupa. Desanya secara khusus saya juga lupa namanya. Yang jelas dari Irak ini. Dia berasal dari sebuah desa yang mana dari desa itu Allah utus seorang nabi namanya Yunus bin Matta. Nabi Allah Subhanahu wa taala Yunus bin Matta itu ada di Irak, Bapak-bapak dan Ibu. Dan kampungnya Yunus bin Matta, Nabi alaihi salam, Yunus bin Matta ini satu kampung dengan Addas ini. Tapi Yunus sudah meninggal. Nah, ketika Addas disuruh oleh dua tuannya untuk memberikan apa? Segantang, ya, seongkok anggur untuk diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bergegas ya Addas dia laksanakan perintah tuannya. Ditaruh di nampan begitu, didekatkan kepada Rasulullah SAW anggur tersebut. Rasulullah SAW ini perhatikan, ketika beliau mengambil anggur itu, beliau mengucapkan Bismillah. Ketika membaca Bismillah, Addas ini kaget. Ayo kalimatin kulta, itu kata-kata apa yang kau ucapkan tadi kok Bismillah itu? Rasulullah SAW tidak jawab. Terus Addas mengatakan, La yakulu hada illa nabi. Nah, akhirnya Addas mengatakan, gak ada orang Taif sini kalau makan ngucap seperti itu, gitu loh. Nah, saya baru mendengar dari kamu. Dan tidaklah mengucapkan kata-kata ini kecuali seorang nabi, itu katanya Addas. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya, kamu siapa nama kamu? Anak Addas. Dari mana? Oh, dari Irak. Dari sebuah tempat yang dia sebutkan nama desanya. Akhirnya Rasulullah SAW, hadihi qaryatu abdin saleh. Ini adalah desa kamu, itu adalah desanya seorang laki-laki yang saleh, hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yaitu Nabiullah Yunus bin Matta. Itu adalah desanya Yunus bin Matta, saudaraku, kata Rasulullah SAW. Ketika menyebut seperti itu, Addas semakin kaget dan semakin yakin kalau ini bukan orang sembarangan. Dan Addas mengatakan, anta nabi, bahkan engkau adalah, apakah engkau seorang nabi? Rasulullah SAW menjawab, na'am, aku adalah seorang nabi. Akhirnya Addas langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Langsung bersyahadat di situ. Jadi seluruh orang Taif itu yang masuk Islam cuma Addas ini, budak satu ini. Nah, akhirnya Utbah dan Syaibah itu memperhatikan obrolan dua orang ini dari jarak jauh. Ketika balik, apa yang kau lakukan tadi ya Addas? Dia mengatakan, ya aku beriman pada dia. Bodoh kamu, katanya. Bodoh kamu. Lebih baik kamu masih tetap di atas agama nenek moyangmu, itu lebih baik, katanya Utbah sama Syaibah tadi. Kan dalam kondisi yang berat seperti ini, berdarah-darah, sebelum ditawari anggur oleh Addas tadi, itu didatangi oleh malaikat. Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril ini bawa temannya malaikat juga, yaitu malaikat apa? Penjaga gunung, malaikatul jibal, malaikat penjaga gunung.
Jibril mengatakan, ya Muhammad, fa inna rabbaka qad sami'a ma qulta. Wahai Muhammad, nah ini Rasulullah SAW dalam kondisi ini kan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku minta perlindungan dan bantuanmu. Aku lemah, aku tidak mampu. Aku minta pertolonganmu. Intinya begitu doanya. Dan didatangi oleh Jibril. Jibril mengatakan, wahai Muhammad, Rabbmu telah mendengar apa yang kau ucapkan. Dan aku datang ke sini membawa apa? Ini loh, malaikat penjaga gunung. Anta'murahu bima syi'ta. Kau bisa suruh dia sesuka kamu. Bayangin, suruh dia sesuka kamu. Masya Allah. Kalau engkau sampai pun, kalau engkau nyuruh dia mengangkat 2 gunung ini untuk ditumpahkan kepada orang-orang kafir, dilemparkan kepada orang kafir, dia akan kerjakan. 2 gunung ini berselisih para ulama. Ada yang mengatakan ini 2 gunung yang terbesar di kota Taif. Ada yang mengatakan seperti ini. Ada yang berpendapat 2 gunung ini adalah gunung Jabal Abi Kubais. Yang satunya lagi gunung namanya Qayqi'an namanya. Qayqi'an yang ada di posisinya di Marwah. Jadi Jabal Abi Kubais ada di Sofa, Qayqi'an ada yang di Marwah. 2 gunung inilah yang ditawarkan oleh Jibril untuk ditumpahkan, untuk dilemparkan kepada orang-orang Quraisy, bukan orang Taif, Quraisy. Karena yang paling kurang ajar juga orang-orang Quraisy yang bertahun-tahun menentang, 10 tahun menentang dakwahnya Rasulullah SAW. Jibril juga jengkel gitu, ditawarkan ini. Maka ada pendapat yang lain tadi, 2 gunung ini gunung yang ada di Taif. Ada yang berpendapat seperti itu. Pendapat yang sahih dari ahli sejarah mengatakan 2 gunung ini adalah, yang betul adalah gunung Jabal Abi Kubais dan Qayqi'an. Ini pendapat yang kuat dari pendapatnya para ulama. Rasulullah SAW mendapatkan tawaran seperti ini, apa jawaban beliau, Bapak dan Ibu? Beliau mengatakan, la bal harju ayukhrijallah subhanahu wa ta'ala min durriyatihim man ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'ah. Tidak, bahkan aku berharap semoga Allah melahirkan dari anak cucu mereka orang-orang yang mau menyembah Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan suatu apapun. Masya Allah. Dan ini harju, harapannya Rasulullah SAW ini dikabulkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Mekah dan Taif ini sekarang pusat peradaban dakwah Islam terbesar di dunia ini. Pusatnya ada di sini, jemaah. Keimanan itu ada di sini, tauhid itu ada di sini, dakwah yang sahih, dakwah sunnah itu ada di sini. Nah, sampai hari ini, Dan di Taif ini, masya Allah ini. Nanti lihat aja, Taif ini beda memang. Sejuk di sana dan orang-orangnya itu pun juga sejuk. Bahkan tahfidz Al-Quran, metode menghafal Al-Quran terbaik di dunia yang dijadikan rujukan dunia, metode yang diterapkan yang ada di Taif. Metode penghafalan Al-Quran yang amat sangat bagus, terkenal sekali. Dan hafidz-hafidnya itu handal-handal. Hafidz Al-Qurannya itu handal-handal di Taif itu. Sampai hari ini, dan ini diakui oleh dunia. Nah, bayangin nih jamaah, semuanya ini berkat dakwahnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kesabaran dalam berdakwah.